Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film kisah nyata. Film kolosal ini berjudul The Patriot dan dibintangi oleh aktor Mel Gibson. Menceritakan orang tua yang selalu mementingkan keselamatan keluarganya. Pada masa mudanya dia terkenal sangat hebat dan berani. Pada suatu hari dia menjadi murka karena keluarganya menjadi korban dengan cara yang tragis. Pada saat itu terjadi perang saudara antar sesama orang Inggris. Mereka bertempur saling berebut kekuasaan benua Amerika. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali di kediaman Benjamin Franklin berada di daerah bernama South Carolina. Dia adalah seorang mantan tentara sekaligus duda beranak 7. Kehidupan mereka bisa dikatakan berkecukupan. Itu ditandai dengan adanya rumah besar yang cukup mewah. Tanah garapan yang luas dikerjakan oleh budak kulit hitam. Semua ini adalah ciri-ciri pendatang dari Inggris pada masa itu. Benjamin adalah orang yang cukup terpandang berpengaruh di South Carolina. Di masa itu pertentangan dan gesekan antara orang pendatang dan pasukan Inggris semakin memanas. Raja Inggris menginginkan benua Amerika berada 100% di bawah kekuasaannya. Tetapi hal itu ditentang oleh pendatang Inggris yang telah menetap di Amerika. Pendatang koloni Amerika juga merasa keberatan dengan pajak-pajak yang diberlakukan oleh Raja Inggris. Hingga suatu saat terjadilah pertemuan yang menentukan. Apakah South Carolina bersedia ikut melawan Inggris, mengikuti daerah seperti Massachusetts dan Virginia? Pada pertemuan itu terjadi pro dan kontra tentang setuju atau tidaknya South Carolina ikut perang. Masing-masing pihak mengutarakan pendapat dan alasannya. Hingga suatu kesempatan Benjamin memberi sinyal dia tidak akan ikut berperang melawan kerajaan Inggris karena dia mempertimbangkan keselamatan keluarganya yang tidak mengetahui seluk-beluk dan arti peperangan. Harry yang mengetahui masa lalu Benjamin menekankan untuk ikut berperang kembali. Benjamin menolak keras hal itu membuat dia dipandang oleh kedua anaknya sebagai orang yang penakut seperti pengecut. Benjamin menyarankan agar penduduk koloni memohon kepada Raja Inggris untuk berdamai. Namun usulan itu sudah sering disampaikan menurut Kolonel Harry dan hasilnya tetap nihil. Inggris secara mutlak menginginkan kekuasaan penuh atas benua Amerika. Akhirnya pertemuan diakhiri dengan pemungutan suara dan hasilnya South Carolina menyatakan ikut perang. Gabriel, anak tertua Benjamin, dengan senang hati segera mendaftar untuk menjadi pasukan reguler South Carolina. Dia tidak pernah tahu betapa kejamnya perang membuat ayahnya khawatir. Lalu Kolonel Harry mencoba meyakinkan Benjamin dia akan menjaga anaknya dengan menempatkan Gabriel di unit pengirim pesan. Lalu peperangan South Carolina dan Inggris pun dimulai. Suatu malam datanglah seorang tentara terluka ke rumah Benjamin. Perlahan dari belakang dia menodongkan senjatanya pada tentara itu. Benjamin terkejut ketika tentara itu berbalik. Ternyata dia adalah Gabriel, anak sulungnya yang terluka parah. Dengan bergegas Benjamin segera mengobati lukanya. Saat dirawat, Gabriel menceritakan betapa kejamnya pasukan Inggris. Mereka bahkan membunuh semua tentara yang sudah menyerah. Benjamin pun hanya terdiam sambil membatin. Makanya kalau dikasih tahu orang tua tuh jangan ngeyel, sambil sibuk mengobati luka Gabriel. Keesokan harinya tibalah pasukan Inggris, atau biasa disebut dengan Red Quote atau pasukan jas merah, dikomandani oleh seorang kolonel bernama William. Dari wajahnya saja bisa dipastikan William adalah orang yang kejam yang bisa bertindak tanpa ampun. William dan pasukannya datang ke kediaman Benjamin mencari sisa pasukan kontinental yang tersisa. Di sana dia menemukan banyak sekali tentara yang terluka. Tiba-tiba seorang tentara Inggris menemukan surat perintah untuk pasukan kontinental. William segera menanyakan siapa yang membawa surat ini. Karena takut keluarganya terancam, akhirnya Gabriel yang terluka buka suara. Dia mengaku jika dialah pembawa surat itu. Kolonel William langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Gabriel dan menghukum mati dengan tuduhan mata-mata. Benjamin sempat memohon untuk melepaskan Gabriel, tetapi kolonel mengancam akan membunuh keluarganya jika dia melawan. Lalu Benjamin kembali dan merelakan Gabriel ditangkap demi melindungi anaknya yang lain. Ketika Gabriel sedang diikat, tiba-tiba Thomas, anak kedua Benjamin, berusaha melepaskan kakaknya. Spontan hal ini membuat Kolonel William melepaskan tembakan tepat mengenai punggungnya. Thomas pun terjatuh di pangkuan ayahnya dan perlahan dia pun mati.
Benjamin tidak bisa memaafkan dirinya atas kejadian ini. Wajahnya bercampur antara marah benci yang mendidih. Kolonel William memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua pasukan kontinental yang terluka dan membakar kediaman Benjamin. Kemudian dia pun segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan Gabriel diikat dan diseret oleh perwira pasukan merah Inggris ke markas. Setelah kepergian pasukan Inggris, Benjamin segera masuk kembali ke dalam rumah. Dia mengambil senjata dan perlengkapan lainnya. Dia berusaha mengejar dan menyelamatkan Gabriel yang ditangkap. Benjamin meminta kedua anak lelakinya, yaitu Samuel dan Nathan, untuk menemaninya. Benjamin segera mencari jalan pintas untuk mencegat rombongan pasukan Inggris. Setelah menemukan tempat itu, dia mengatur posisi tembak untuk Nathan dan Samuel. Tak butuh waktu lama, rombongan pasukan Inggris pun melewati tempat itu. Suasana hening di hutan menjadi ribut oleh suara tembakan dan teriakan. Satu persatu pasukan Inggris tewas, hingga pada akhirnya terjadilah perang jarak dekat. Benjamin menggunakan kapak Cherokee-nya, yaitu kapak tradisional suku Indian. Dia menghabisi sisa tentara Inggris dengan tangannya. Parahnya, Benjamin mencincang musuh terakhirnya. Ini membuat anak-anaknya ketakutan melihat kesadisan ayahnya. Begitulah luapan perasaan seorang ayah dari anak yang terbunuh. Kemudian setelah mengubur Thomas, Benjamin mengantarkan semua anaknya ke rumah bibinya Charlotte di sebuah pertanian. Sesampainya di sana, Gabriel yang sudah agak baikan memaksa pergi kembali untuk bertempur. Benjamin menentang dengan keras keputusan Gabriel ini. Dia mengatakan berapa kematian lagi agar Gabriel mau mendengarkannya. Dasar anak keras kepala. Gabriel tetap meninggalkan Benjamin dan adik-adiknya. Dia tiba di sebuah rumah dekat dengan medan pertempuran. Gabriel melihat peperangan antar pasukan Inggris dan pasukan kolonial. Pertempuran tersebut dimenangkan dengan mudah oleh pasukan Inggris karena mereka adalah pasukan reguler lengkap dan terlatih. Tanpa Gabriel sadari, Benjamin telah berada di belakangnya, membuatnya terkejut. Akhirnya mereka berdua bersama pergi ke markas pasukan kolonial, di mana Kolonel Harry memegang komando setelah Jenderal Gates lari entah kemana. Di markas itu, Kolonel Harry mengatakan sebaiknya Benjamin membentuk milisi terdiri dari petani dan rakyat biasa untuk menahan pasukan Inggris. Ini agar Inggris tidak leluasa menyerang Washington sambil menunggu bala bantuan pasukan dari Prancis. Akhirnya Benjamin meminta Kolonel Harry mengaktifkan dirinya dalam komando militer berpangkat kolonel. Benjamin meminta agar Gabriel dipindahkan ke dalam satuannya. Meskipun sempat ditentang oleh Gabriel, mutasinya bersifat mutlak. Dia tidak bisa menolak karena ayahnya berpangkat lebih tinggi darinya. Benjamin mengatakan pada Gabriel alasan memintanya masuk ke dalam komandonya. Dia butuh Gabriel untuk mengumpulkan milisi karena Gabriel mengerti letak posisi daerah itu. Gabriel hanya terdiam dan segera berangkat sesuai perintah ayahnya. Benjamin menjadi milisi ditemani orang Prancis berpangkat mayor bernama Jean. Mereka pergi ke sebuah bar. Jean sempat ragu mencari milisi di sana. Begitu Benjamin meneriakkan selamat pada Raja Inggris, God save King George, mereka pun dilempari. Akhirnya mereka berdua yakin tempat ini pas untuk mencari milisi yang dibutuhkan. Mereka satu persatu orang di sana bergabung dalam satuan milisi Benjamin. Mereka sangat ingin mengalahkan Inggris yang dikenal semena-mena kepada mereka. Lalu semua calon milisi menuju tempat pertemuan di daerah rawa di tengah hutan. Sementara itu Gabriel mencari anggota milisi di sebuah perkampungan, tepatnya di gereja. Di sana pastor mengatakan tidak ingin mengikuti perang. Kemudian Gabriel meyakinkan untuk melindungi semua warga, semua harus berjuang. Tak hanya itu, ada seorang gadis yang turut membangkitkan semangat agar orang-orang mau menjadi milisi. Kemudian satu persatu orang di sana berdiri dengan malu-malu. Mereka mau menjadi milisi termasuk si pastor. Saat itulah Gabriel melihat gadis pengobar semangat ternyata juga melirik dirinya, cinta pada pandangan perang. Akhirnya mereka berkenalan. Di sana Gabriel tahu nama gadis itu adalah Anne. Setelah berlatih menembak, akhirnya milisi pimpinan Benjamin mulai menyerang patroli pasukan Inggris. Mereka melakukan hal itu berulang kali, hingga menimbulkan keresahan di kalangan petinggi pasukan Inggris, termasuk pimpinannya yaitu Jenderal Cornwallis. Dia cukup pusing mengapa tidak bisa bergerak maju menyerang Washington, hanya karena diganggu milisi dari sekumpulan petani dan rakyat biasa.
Bahkan milisi Benyamin berhasil menyergap kiriman anjing pemberian Raja Inggris beserta dokumen pribadi milik Jenderal Cornwallis. Hal itu disampaikannya kepada Kolonel William di sebuah pesta kecil. Lebih mengejutkan lagi, pada saat yang sama, milisi berhasil meledakkan kapal pengangkut amunisi. Ini membuat Kolonel William semakin marah pada milisi. Anggota milisi akhirnya meminta holiday setelah beberapa waktu berhasil mengacaukan kekuatan pasukan Inggris. Gabriel langsung menuju tempat Anne di mana dia merekrut milisi. Di sanalah Gabriel melancarkan serangannya kepada Anne, hingga akhirnya si gadis bertekuk lutut. Sekembalinya dari holiday, Benyamin dan anggota milisinya melakukan penyergapan. Ternyata Kolonel William telah berhasil mengetahui taktik milisi. Dia menyeting sebuah jebakan ketika milisi akan menyerang. William melibas mereka menggunakan pasukan kavaleri, yaitu pasukan berkuda sebagai pasukan pembersih ataupun pembantai. Akhirnya pada penyergapan itu pasukan milisi kewalahan. Mereka tertangkap oleh pasukan Kolonel William dan ditahan di markas besar. Sedangkan Benyamin berhasil selamat beserta sebagian kecil yang lain. Mereka kembali ke rawa dan mulai menyesalkan kejadian naas pada hari ini. Mereka mulai menghitung korban jiwa dan mencoba memikirkan cara membebaskan anggota mereka yang tertangkap. Keesokan harinya, berbekal sebuah ide, Benyamin segera berangkat menemui Jenderal Cornwallis di markasnya. Di sana dia membawa 2 anjing milik jenderal yang sebelumnya ditangkap pada sebuah penyergapan. Melihat anjingnya selamat, sang jenderal senang hati dan memperlakukan Benyamin dengan baik. Dalam pembicaraan serius itu, Benyamin meminta adanya pertukaran tawanan, di mana jenderal harus melepaskan 18 anggota milisi. Sebagai gantinya, dia melepas 18 perwira tinggi pasukan Inggris. Hal ini dibuktikan dengan teropong oleh jenderal ke arah bukit, di mana para perwira itu ditahan. Melihat itu tanpa syarat, dan jenderal menyetujui pertukaran tawanan perang. Saat hendak melepas tawanan, tiba-tiba datanglah Kolonel William di markas. Dia terkejut mengapa tawanan hendak dilepaskan. Lalu Kolonel semakin marah mengetahui yang datang ternyata adalah komandan milisi, yaitu Benyamin. Kolonel hendak serta-merta membunuhnya, tapi atasannya melarang keras karena Benyamin datang dalam perlindungan perjanjian perang, di mana dia tidak bisa disakiti selama dia datang tanpa kekerasan. Lalu Kolonel William memanggil Benyamin dan memenasinya sambil bercerita betapa senangnya berhasil membunuh bocah bodoh di suatu tempat. Hal ini membuat Benyamin marah mengenang anaknya yang tewas di tangan Kolonel William. William terus-menerus memanasinya agar dia mendapat alasan kuat untuk bisa membunuh Benyamin saat itu juga. Tetapi Benyamin menjanjikan hadiah akan membunuh William sebelum perang ini berakhir. Akhirnya semua milisi pergi. Benyamin bersiul memanggil kedua anjing di ruangan jenderal. Sontak kedua anjing itu pun mengikutinya, membuat jenderal marah. Lebih gilanya, 18 pertukaran tahanan itu tak lebih dari sebuah patung jerami berbaju perwira. Ini membuat Jenderal Cornwallis merasa dipermalukan dan dihina oleh Benyamin. Kemarahannya itu membuat Jenderal Cornwallis memanggil William. Dia ditugaskan untuk segera memadamkan pemberontakan milisi dan menangkap Benyamin. Jenderal menjanjikan sebuah daerah bernama Ohio untuknya. Kolonel William bersedia menghapus milisi selamanya. Dengan syarat Jenderal Cornwallis menyetujui semua cara untuk mencapai tujuan itu, termasuk menggunakan cara-cara brutal. Karena jenderal berada dalam api kemarahan, akhirnya dia menyetujui syarat Kolonel William untuk membabat milisi kolonial. Kolonel William mulai menggunakan cara-cara brutal dengan mentargetkan anggota keluarga milisi, termasuk anak dan iparnya Benyamin. Pada suatu malam, William mendatangi rumah ipar Benyamin, di mana dia menyembunyikan anak-anaknya. Tetapi ternyata anak-anak Benyamin telah bersiap sedia menghadapi apapun bentuk serangan. Mereka akhirnya selamat setelah melewati adegan menegangkan. Meskipun kebakaran rumah bibi mereka tak bisa dihindari, keselamatan mereka dibantu oleh kehadiran Benyamin yang memancing agar William terkecoh dan mengejar mereka. Kolonel William juga mengejar anggota keluarga para milisi yang lain. Satu persatu dibantai olehnya. Hal itu membuat beberapa milisi frustasi. Bahkan ada yang bunuh diri karena keluarganya habis dibantai oleh pasukan Kolonel William. Keluarga Benyamin dan keluarga milisi lain diungsikan di suatu tempat yang jauh dari keramaian untuk sementara. Di sanalah Gabriel menikahi Anne dalam kesederhanaan.
Tapi hal ini tidak lantas mengurangi sensasi mereka berdua bercocok tanam. Kolonel William yang tidak berhasil menangkap Benyamin malam itu meneruskan pencarian ke desa di mana Anne tinggal. William mengetahui begitu banyak informasi milisi atas masukan dari seorang Kapten Wikin. Dia adalah tentara kolonial yang memutuskan menjadi pengkhianat karena takut mati. Di sana Kolonel William mengumpulkan semua warga, termasuk Anne istri Gabriel dan ayahnya di sebuah gereja. Setelah mendapatkan informasi singkat mengenai milisi, William mengingkari janjinya untuk melepaskan mereka. Dia justru membakar habis gereja, menewaskan semua yang ada di dalamnya. Yang ditugaskan untuk membakar gereja adalah Kapten Wikin, sang pengkhianat. Dengan wajah berat hati dia dilema. Memilih kolonial pasti dia dibunuh oleh Kolonel William. Di satu sisi dia tidak tega untuk membunuh tetangganya sendiri. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, Wickens melempar api pertama ke atas atap gereja, diikuti oleh pasukan lainnya. Gereja itu pun habis terbakar rata dengan tanah. Benyamin dan sisa milisi beserta Gabriel mengetahui pembakaran gereja itu. Mereka segera menuju ke lokasi. Mereka tidak percaya melihat apa yang telah terjadi menimpa orang-orang yang mereka sayangi. Gabriel murka dan segera mengejar untuk menyerang pasukan Kolonel William yang berada tak jauh dari lokasi pembakaran. Dia ditemani oleh beberapa pasukan milisi termasuk sang pastor. Mereka terlibat adu tembak hingga perkelahian jarak dekat. Pastor hendak menembak Kolonel William yang tengah reload, tapi dia keduluan kolonel yang berhasil menembak perutnya. Mungkin kolonel sering berlatih main FF di saat waktu luangnya. Lalu senjata pastor yang telah terisi jatuh ke tangan Gabriel. Dia langsung menembakinya ke arah Kolonel William. Ini membuatnya terjatuh. Saat hendak menghabisinya, William berbalik dan menghunus pedangnya ke perut Gabriel. Hal itu langsung menewaskan anak sulung Benyamin itu. Lalu kolonel meninggalkan tempat itu dengan luka di perutnya. Benyamin yang mengetahui Gabriel menyerang kolonel segera menuju lokasi. Dia hanya menemukan Gabriel telah menjadi mayat. Ini membuatnya bersedih. Kemarahannya kepada Kolonel William semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya tibalah hari pertempuran terakhir antara pasukan Inggris dan pasukan kolonial. Pada pertempuran itu bisa dilihat jelas jumlah milisi dan sisa reguler pasukan kolonial jauh lebih sedikit. Mereka menggunakan taktik mundur dan menyiapkan pasukan di balik bukit. Sewaktu pasukan Inggris menyerang, mereka meninggalkan formasi utama. Lalu mereka berhasil dengan mudah dikalahkan. Hingga tibalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Kolonel William maju menyerang. Bertemulah dia dengan Benyamin yang sedang diselimuti gejolak amarah. Setelah perkelahian sengit, akhirnya Benyamin berhasil membalaskan dendam atas kematian kedua anaknya. Dia pun menewaskan Kolonel William dengan cara yang elegan. Pada hari itu, Jenderal Cornwallis terpaksa menarik mundur pasukannya dengan menderita kekalahan cukup berat. Tak lama berselang, bala bantuan dari Prancis tiba. Akhirnya pasukan Inggris berhasil dipukul mundur. Amerika menjadi negara yang bebas dari kekuasaan Raja Inggris. Ternyata dengan peperangan dan bantuan inilah awal adanya patung Liberty pemberian Prancis. Arti patung itu adalah kebebasan. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran. Kemerdekaan didapatkan dengan cara yang sangat sulit. Harus mengorbankan semuanya. Janganlah mencari kebebasan dan kekuasaan seperti Anies yang mengkampanyekan khilafah. Mari kita sama-sama menjaga kemerdekaan kita bersama-sama. Kita jangan lupa dengan pengorbanan para leluhur kita. Kita bangun negeri tercinta ini dengan damai dan beradab. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.